Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Rashid dari Prodi Ekonomi NIM 2018 0430 109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal saya yang bertemakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Gunung Kidul. Slide selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Indonesia adalah negara dengan populasi pertumbuhan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 267,7 juta jiwa. Hal ini menuntut Indonesia untuk terus memproduksi bahan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sektor pertanian selalu menjadi prioritas negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS tahun 2019, Produk Domestik Bruto atau PDB, sektor pertanian pada triwulan 1 2019 mencapai 12,65%. Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut capaian produk domestik bruto pertanian 2019 melebihi target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan kebijakan pertanian yang mampu berkontribusi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun apabila dilihat pertumbuhannya hanya sebesar 1,81%. Berdasarkan firman Allah dalam surat Qaf ayat 9, Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang ditanamnya." Berdasarkan potongan ayat di atas, dijelaskan betapa pentingnya dalam kelangsungan hidup manusia, yaitu bidang pertanian juga merupakan salah satu dari sekian lahan pekerjaan yang halal, yang sangat penting yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian saya, rumusan masalah yang saya ambil untuk penelitian saya yaitu 1. Bagaimana urgensi kesejahteraan petani kedelai di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Kesejahteraan adalah berbagai tindakan manusia dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun baik segi spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai. Dilihat dari tabel di samping, ada 7 sentral produksi kedelai di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan DIY. Dari masing-masing provinsi tersebut telah memberikan kontribusi dalam memproduksi kedelai, di mana kontribusi terbesar berada di Provinsi Jawa Timur, sedangkan DIY memiliki kontribusi paling kecil sebesar 2,33%. Akan tetapi Provinsi DIY juga berpotensi dalam menghasilkan kedelai, mengingat bahwa Provinsi DIY termasuk ke dalam 7 sentra produksi kedelai di Indonesia. Berikutnya yaitu gap literatur. Berdasarkan penelitian terdahulu, semua variabel faktor produksi rata-rata memiliki hubungan yang positif, yaitu variabel luas lahan, benih, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja. Berikut adalah kerangka penelitian. Berikut ini adalah kerangka penelitian saya yang dimana terdapat variabel dependen adalah produksi kedelai, sedangkan variabel bebasnya adalah luas lahan, benih, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data variabel time series, yaitu luas lahan sebagai X1, benih sebagai X2, dan pupuk sebagai X3.
serta yang terakhir penggunaan tenaga kerja sebagai X4. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen didasarkan pada analisis regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan EViews. Untuk menyederhanakan perhitungan dalam metode ekonometrika, variabel dependen merupakan produksi kedelai dengan variabel Y dan variabel independen adalah luas lahan, benih, penggunaan pupuk, dan penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis regresi linear berganda yang di dalamnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.